Sidang lanjutan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jering kembali digelar pada Selasa siang 10 November 2020 di Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda sidang pembacaan pledoi. Terdakwa I Gede Ari Astina alias Jering SID menyampaikan pledoi pembelaan dalam sidang lanjutan di PN Denpasar. Jering SID meminta majelis hakim memberikan tahanan rumah atau percobaan jika dirinya divonis bersalah dengan beberapa alasan, diantaranya dirinya sebagai tulang punggung keluarga. Jering harus menjaga dan menghidupi istri, ibu mertua, dan adik iparnya yang masih kecil. Dia juga mengungkapkan tentang usianya yang sebentar lagi menginjak 44 tahun. Sebelum jadi pesakitan, Jering mengaku sedang menjalani program untuk memiliki buah hati. Program ini sebagai hadiah orang tuanya yang kini berusia lebih dari 70 tahun. Jadi sebelum saya ditahan tuh saya harus menafkahi istri saya, ibu saya, niki ibu saya di belakang, Ida Resi, karena beliau mendalami spiritual, jadi saya anak tunggal, saya harus bertanggung jawab atas beliau juga. Ibu saya, mertua saya yang perempuan, ibu dari istri saya, lalu adik-adik dari istri saya yang masih kecil-kecil. Jadi mereka semua itu secara ekonomi sebelum saya ditahan kami berdua yang menafkahi mereka. Istri saya kan anak yatim yang mulia. Ayahnya meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Tidak pernah mengenal yang namanya sosok ayah yang mulia. Jadi saya di rumah juga sekaligus menjadi sosok ayah bagi istri saya. Sosok ayah, sosok suami, sosok sahabat. Jadi sejak saya ditahan, istri saya seperti kehilangan semuanya. Tidak pernah punya ayah, sekarang suaminya ditahan. Alamat lengkap rumah saya sudah bocor di mana-mana. Istri saya di rumah bersama ibunya, bersama adiknya yang perempuan berumur 7 tahun, tidak ada laki-laki di rumah. Jujur saya setiap hari khawatir karena istri saya sudah mulai banyak menerima ancaman. Menerima teror, entah dari siapa, entah dari pihak mana. Ini kan banyak sekali yang bermain di belakang kasus ini. Saya yakin ada pihak-pihak yang tidak terlihat yang ingin menghancurkan saya dan juga keluarga saya. Ancaman-ancaman yang didapat oleh istri saya sudah mulai sering dan ya, dengan alamat rumah yang sudah diketahui publik seperti ini. Saya mohon kebijakan yang mulia untuk memikirkanlah. Mereka ini semua perempuan, 3 perempuan di satu rumah, ibunya yang sudah renta, adiknya yang masih kecil. Hanya istri saya yang jika misalkan, maaf ya, semoga tidak, jika terjadi apa-apa hanya istri saya yang bisa melakukan atau mencegah itu. Sementara dia juga hanya seorang perempuan. Itu kekhawatiran saya yang sangat saya pikirkan setiap detik di dalam rutan. Hampir 3 bulan, sudah hampir 3 bulan saya di dalam yang mulia. Kedua orang tua saya usianya juga sudah sepuh, sudah di atas 70. Dan saya masih hutang cucu kepada mereka karena mereka belum pernah punya cucu. Usia saya sebentar lagi 44 tahun. Istri saya 2 hari lagi usianya 26 tahun. Dan sebelum saya ditahan, sebenarnya kami sedang menjalani program untuk memiliki buah hati. Karena istri saya juga sangat ingin membahagiakan orang tua kami dengan cucu pertama. Dan usia orang tua saya juga, ya semoga sih beliau sehat dan panjang umur. Jadi itu pertimbangan dari saya. Dan jika yang mulia hakim berkenan mengizinkan, misalnya jika misalnya saya nanti memang harus divonis bersalah, jika itu yang terjadi nanti, jika saya harus dinyatakan bersalah, saya mohon dengan sangat-sangat hormat
agar bisa diberikan hukuman percobaan atau tahanan rumah yang mulia. Karena keluarga saya tidak ada yang menjaga di rumah, tidak ada sosok laki-laki di rumah. Dan saya juga harus menghidupi istri, ibu saya, mertua saya, dan adik-adik saya. Dan saya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, tidak akan membuat gaduh pihak-pihak yang merasa diganggu oleh saya. Saya juga berjanji akan lebih bijaksana dalam memakai media sosial saya. Dan jika saya terbukti melakukan hal yang sama, terbukti melakukan kegaduhan lagi, saya siap sekali dihukum seberat-beratnya meskipun tanpa pengadilan. Terkait tuntutan 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Jering mengatakan tuntutan tersebut ngawur. Apalagi aksi walkout atau WO dalam sidang awal dijadikan salah satu pertimbangan memberatkan. Atas apa yang saya lakukan ke depannya. Dan berikut adalah video pembacaan pledoi selengkapnya dari Jering. Kedua, saya ingin menjawab beberapa tuntutan jaksa yang dibacakan sidang terakhir kemarin. Yang pertama itu tentang walkout dari sidang online, itu dijadikan alasan pemberat, dan tanggapan dari saya adalah saya merasa ketika sidang online tersebut saya tidak bisa bertemu langsung dengan yang mulia di depan, dan saya ingin sekali yang mulia bisa melihat ekspresi saya, wajah saya, karena gestur orang yang berbohong dengan orang yang tidak berbohong itu berbeda, dan itu sangat sulit dilihat ketika sidang dilakukan secara online karena tidak detail. Kan dari raut wajah, dari gerak-gerik badan, itu alasannya. Dan alasan yang kedua yang juga mendasar, terjadi banyak sekali gangguan audio dan visual, dan itu terbukti berkali-kali terjadi, dan juga kesulitan untuk proses pembuktian. Jadi alasan saya walk out itu sebenarnya bukan karena saya tidak menghormati persidangan, tapi justru karena saya ingin sidang yang benar-benar sidang sehingga menghasilkan keadilan yang seadil-adilnya. Dinyatakan saya meresahkan masyarakat. Yang jadi pertanyaan besar saya adalah masyarakat yang mana? Apakah sudah ada survei? Apakah ada statistiknya? Apakah jaksa pernah mengadakan survei, nanya ke beberapa orang gitu, apakah itu ada referensinya? Jika ada, tolong ditunjukkan. Karena setahu saya, setelah saya ditahan, justru banyak sekali bermunculan aksi-aksi atau demonstrasi yang mendukung saya dalam kapasitas saya sebagai tahanan, minta saya dibebaskan. Juga ada banyak sekali aksi-aksi, tadi saya diinfo juga sama tim hukum, aksi-aksi solidaritas bukan hanya di Bali, tapi hampir di seluruh Indonesia ada aksi solidaritas. Mereka berbagi pangan, mereka bersih-bersih pantai, mereka membaca puisi, melakukan kegiatan-kegiatan seni, bermusik dengan tema meminta pembebasan saya. Demikian. Jadi di sana saya lihat ada, maaf, ngawur tuduhan dari jaksa itu yang dianggap saya meresahkan masyarakat karena tidak jelas masyarakat yang mana. Lalu yang kedua, yang kedua, saya dituduh menyakiti perasaan seluruh dokter di Indonesia yang menangani COVID. Ini saya rasa tuduhan yang sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak masuk di nalar. Balik lagi ke statistik dan survei. Apakah jaksa pernah mewawancarai semua dokter di Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Jika ada, tolong tunjukkan statistiknya, saya mau lihat siapa-siapa saja yang setuju. Lalu jika saya menyakiti perasaan dokter seluruh Indonesia, lalu kenapa ID Makassar sampai membuat statement resmi jika semua hasil tes rapid tersebut dinyatakan palsu? Ini yang bicara ID. Mereka ID Makassar bilang semua alat tes rapid itu hasilnya palsu. Kan berarti apa yang saya suarakan yang membuat saya ingin berdiri
diskusi menunggu penjelasan dari ID itu kan sebenarnya bukan hal yang mengada-ngada. Lalu belum lagi dokter-dokter yang banyak sekali dokter yang mengirim pesan pribadi ke saya tapi mereka tidak mau identitasnya diungkap karena takut dicabut izinnya. Banyak sekali, saya bisa tunjukkan jika saya diberi kesempatan. Banyak dokter yang mendukung saya. Mereka tahu apa yang saya lakukan itu tidak salah karena mereka paham. Inilah yang saya sayangkan dari ID, kenapa ID seolah-olah mengatasnamakan semua dokter yang ada di Indonesia tapi tidak ada bukti statistik. Itu kan gampang sekali, terlalu mudah untuk sebuah statement yang sangat prematur, tidak ada bukti, tidak ada statistik, lalu menuduh orang menyakiti seluruh perasaan dokter Indonesia. Lalu yang ketiga, ini menarik ini yang mulia, sesungguh-sungguh menarik. Jadi minggu lalu sebenarnya kawan diskusi saya Dr. Tirta, beliau baru tiba di Bali kemarin malam. Jadi minggu lalu sebenarnya Dr. Tirta, kan saya sering sekali diskusi sama Dr. Tirta di media sosial, disaksikan oleh ratusan ribu orang. Jadi minggu lalu sebenarnya Dr. Tirta itu hadir sebagai saksi yang meringankan saya di sini. Namun oleh Dr. Putra Suteja, Ketua ID Bali, beliau ditelepon, ditekan, diancam, maaf, untuk tidak datang kemari, untuk tidak boleh membantu saya, tidak boleh meringankan saya, tidak boleh ikut campur. Ini bagi saya, menurut saya sangat lucu, karena tadi saya bicara lumayan, ada waktu bicara sama Dr. Tirta. Jadi dari awal permasalahan saya bersama ID ini, Dr. Tirta sudah berkali-kali mengajukan saran kepada Dr. Putra Suteja agar ditempuh jalur mediasi. Bukan hanya Dr. Tirta yang memberi saran untuk mediasi. Ada ID Tabanan, ada ID Gianyar juga. Jadi dan Dr. Putra Suteja dengan kakunya berkata kepada Dr. Tirta, ada saksinya. Beliau berkata, tidak ada maaf. Beliau berkata demikian. Dr. Tirta ada saksinya, beliau berkata demikian. Tidak ada maaf bagi jering ini. Namun ketika tiba di sidang, beliau kan seorang pemangku. Beliau seorang punya dianggap terpandang begitulah secara adat Bali. Beliau di bawah sumpah. Ketika masuk ke ruang sidang ini beliau di bawah sumpah. Apakah beliau tidak boleh berbohong, beliau harus mengatakan sejujur-jujurnya. Ketika di bawah sumpah beliau bilang kepada saya, ketika saya tanya apakah Bapak Putra Suteja ingin memenjarakan saya, beliau jawab tidak. Beliau juga bicara hal yang sama di media-media di luar. Jika dia tidak ingin memenjarakan saya, ID tidak ingin memenjarakan jering. Beliau bilang, saya tidak bermaksud memuji diri saya sendiri, maaf yang mulia ya. Beliau sendiri yang bilang, beliau tahu saya orang baik. Tapi kenapa beliau tidak mau mediasi? Tapi kenapa beliau mengancam, menekan Dr. Tirta yang ingin meringankan kasus saya? Kan tidak sinkron jadinya antara tindakan, tidak satya wacana beliau jadinya. Apakah pantas seorang dokter senior yang juga pemuka agama yang telah disumpah untuk berbicara kebenaran dan tiada hal yang selain kebenaran untuk bersikap demikian? Di depan saya berkata lain, di depan Dr. Tirta berkata lain, di depan Ibu Hakim berkata lain. Jadi mohon Ibu Hakim yang terhormat, yang mulia, itu bisa dijadikan pertimbangan. Karena itu artinya ada pihak yang tidak menghargai jalannya persidangan dengan cara tidak mengatakan hal yang sejujurnya.